Baik. Waktu itu kita udah sampai di bab sholat Jumat udah ya? Iya, sudah. Cuma belum selesai kan ya? Belum. Nanti kita agak cepat dan dikit berarti ya. Kita yang dibahas kali ini yaitu cuma 4 ini aja ya. Apa ini? Hukumnya negara agama apa? Syarat sah. Jadi setiap ibadah itu pasti ada syarat sah. Wajib. Setiap ibadah itu pasti ada syarat sahnya. Dan syarat sah ini yang namanya syarat sah berarti ibadah itu nggak akan sah kalau nggak terpenuhi sama syarat-syarat. Maka kita harus tahu nih syarat sahnya apa. Kalau kita nggak tahu nanti jangan-jangan ibadah yang kita lakukan kosong syarat sahnya nggak kita lakukan. Ya, sama kayak sholat. Sholat syarat sahnya apa waktu itu? Ada 5. Kalau wajib, kalau Itu syarat wajib. syarat sahnya dari hadis tadi. Nah, Menggunakan pakaian tepat waktu, menutup aurat, menghadap, terus wudu. dengan sah. Kita bab salat Jumat lanjut ya. Hukum salat Jumat apa? Wajib. Salat Jumat itu apa sih? Pengganti salat zuhur. Pengganti salat zuhur. Jumat itu tuh kalau dalam bahasa Arab tuh ada nih jamaah. Jamaah. Oh, Ya. Jamaah. Ya jama'u. Ya jama'u. Ini kalau di dalam bahasa Arab ini, bahasa Inggris ini simple past. Past tense. Past sudah lampau kan? Ini past. Ini future, bukan, ya future atau continuous. Paham bahasa Inggrisnya? Paham. Ini past tense-nya, ini future atau continuous. Jadi ini udah lama. Ini yang sekarang atau yang akan datang. Itu kan dalam bahasa Arab, bahasa Inggris ya kan? Betul? Misalkan si, saw, sin. Nah. Kalau Abah ngajar bahasa Inggris gimana? Wah. Lanjut ya, ini jamaah ya. Jumat itu berasal dari kata jamaah ini. Apa artinya jamaah? Berkumpul. Nah, karena di hari Jumat itu umat muslim kumpul di masjid. Makanya masjid kadang-kadang ada yang namanya masjid jami. Jami itu dari kata jamaah ini. Masjid itu tempat berkumpul. Tuh ya. Kalau masjid dari kata sajadah. Masjid itu dari kata sajadah. Nah, sajadah. Yas, judu. Yas, judu. Pernah dengar istilah sajadah? Sajadah, untuk apa sajadah? Nah, sajadah ya. Nah, sajadah, masjid dari kata sajadah itu masjid, tempat bersujud. Tempat sujud itu ya masjid secara bahasa ya. Nah, hukumnya itu ya wajib. Kenapa kok bisa wajib? Ada yang tahu kenapa hukum sholat Jumat wajib? Karena mengganti sholat zuhur. Karena dia menggantikan sholat zuhur. Dan sholat zuhur wajib. Nah, betul, mumtaz. Barakallahu fiik. Oh, gitu. Ya, paham ya? Sholat zuhur itu kan hukumnya wajib. Di hari Jumat digantikan dengan sholat Jumat. Yang menggantikannya berarti hukumnya wajib juga. Boleh. Itu kenapa sholat Jumat itu bukan waktu kayak sholat asar gitu, tapi kenapa? Nah, baik, bagus pertanyaannya ya. Jadi begini, ada beberapa hal yang kita itu sudah namanya itu tauqifi. Apa tauqifi itu apa? Hukum yang memang mau nggak mau udah ditetapkan Allah dan kita yaudah terima aja gitu. Kayak contoh. Kenapa Abah Wahyudi terlahirkan jadi laki-laki? Kenapa nggak perempuan? Ya itu udah ketetapan Allah.
nggak bisa diutak-atik. Atau lagi nanti, kenapa sih sholat cuma 5 waktu? Kenapa nggak 7 waktu aja? Itu udah ketetapan Allah. Nah, kenapa juga sholat Jumat kok di waktunya zuhur? Ya Allah maunya begitu. Paham? Ada beberapa hal yang memang bisa kita tanya, ada beberapa hal yang memang ketika kita tanya tapi nggak ada jawaban karena udah ketetapan Allah, nggak bisa diotak-atik. Itu kodenya. Hah? Kodenya gitu ya. Iya gitu ya. Baik, hukum berarti selesai. Salat Jumat, salat 2 rakaat ya. Pengganti? Sholat dulu. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu kan, kita dapat simpulkan tadi itu, sebagaimana analogi yang dipaparkan oleh Ahza, karena dia menggantikan sholat zuhur, sedangkan sholat zuhur adalah wajib, berarti sholat Jumat adalah wajib gitu ya. Nah, syarat wajib nih, kita belum syarat sah ya, syarat wajibnya dulu, sehingga nih 5 ini harus ada pada diri kita. Kalau salah satu dari 5 ini nggak ada pada diri kita, maka kita nggak wajib untuk sholat Jumat. Abah ulangin sekali lagi. Kalau 5 ini nggak ada pada diri kita, salah satunya aja nggak ada, maka kita nggak wajib sholat Jumat. Paham? Oke, boleh. Hah? Nah, nanti kita jelasin. Jadi tapi kalau misalkan kalau udah masuk Jumat kan belum balik itu, tapi harus dipaksa sholat Jumat, harus dibiasakan ya. Ya, itu masalah dibiasakan. Masalah wajib dia belum ya. Nah, masalah wajib atau dia dibiasakan memang harus. Yang namanya sholat dibiasakan. Supaya nggak kaget nanti. Makanya kan di hadis Nabi belum wajib. Seandainya dia nggak sholat, nggak berdosa. Tapi kan ini pendidikan untuk dia supaya dia terbiasa. Sama seperti di hadis Nabi itu, muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak-anak kalian itu untuk sholat. Di usia 7 tahun. Dari usia 7 tahun itu udah diperintahkan. Tapi belum wajib. Nah, ketika udah usia 10 tahun, perintahkan mereka. Tapi kalau mereka nggak mau sholat, pukul. Udah boleh dipukul. Berarti udah wajib tuh. Jangan sampai ninggalin lagi gitu. Paham? Hanya boleh pukul. Nah, dipukul di sini bukan berarti kita pukul keras ya. Walaupun memang ada yang mengatakan ya pukul keras untuk menunjukkan karena itu saking wajibnya sholat. Tapi bisa jadi dengan pukulan pendidikan. Maksudnya gimana, Pak? Ditepok-tepok deh. Ya, bisa ditepok-tepok biasa atau dipukul dengan kata lain. Pernah belajar bahasa Indonesia, pernah belajar majas nggak? Belum ya? Kayak bahasa kiasan gitu, bahasa sindiran. Pukul di sini maksudnya apa? Misal contoh, dikurangin uang jajannya. Yang tadinya 50.000 dikurangin jadi 10.000 doang jajannya. Nah, ini kan pukulan nih, pukulan secara tidak langsung. Nah ya, nah gitu. Biasanya boleh nonton, nah ini nggak boleh nonton. Nah ini pukulan dalam tanda kutip. Ya, paham? Pukulan hukuman. Di rumah. Oke, Omar paham Omar? Terakhir itu Oke, kita masuk satu-satu ya. Muslim, nah ini udah wajib, pasti wajib lah. Nah ya, no debat ini ya. Makanya Messi itu nggak wajib sholat Jumat. Karena bukan muslim. Karena bukan Muslim, ya kan? Kalau Dybala Wajib. Dybala Islam ya? Islam. Pogba wajib. Salah. Bener? Salah wajib nggak? Wajib. Mane? Wajib. Wajib ya. Sama ya? Nama siapa? Karena dia Muslim. Jadi kalaupun dia sudah balik tapi nggak Muslim, nggak wajib bagi dia untuk sholat. Kedua balik apa balik? Kalau ya belum balik berarti ya. Ditandai dengan mimpi basah ya. Mimpi basah. Kalau misalkan udah usia 15 tahun tapi belum mimpi basah, maka itu pun sudah balik. Karena penelitian ulama itu yang pertama tanda balik adalah apa? Dia sudah mimpi basah. Ya, sudah mimpi basah atau masa pubertas itu ya, sudah mimpi basah. Kedua, kalau ternyata sampai usia 13, 14 belum mimpi basah,
Pas 15 tahun berarti udah balik dia. Oh, pas 15 gitu. 15 tahun. Itu ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Apa ini? Akal. Orang gila wajib nggak salat? Enggak. Kenapa nggak wajib? Ya dia nggak ngerti. Dia nggak sadar. Yang dia baca nggak tahu dia. Itu kadang ada orang gila sholat di kolong jembatan gitu. Ya dia sholat itu bukan berarti dia paham. Nah dia gerak-gerak aja. Sama kayak dia kadang-kadang orang gila kan tetap jalan. Tapi kadang-kadang belum tentu dia paham tujuan jalannya itu mau kemana. Karena kosong pikirannya. Tertutup. Nah, orang gila itu bahasa Arabnya majnun. Nah, ada majnun ya. Majnun itu tulisannya gini. Kelihatan? Yang di atas. Hah? Kelihatan. Kan belum tulis. Habis. Majnun ya. Kalau bahasa Inggris apa sih gila tuh orang gila? Crazy. Majnun. Apa itu artinya gue bapak? Apa? Maki atau Mungkin. Hah? benar gitu. Nanti. Majnun. Omar. Oh ya. Nah, Majnun itu orang gila. Omar mau Majnun nggak? Astagfirullah. Enggak. Alhamdulillah kita ya. Majnun. Nah, Majnun ini ya fokus. Ini nggak akan kalian dapatkan di mana pun kecuali di Al-Quran dengan Abu Wahid. Iya, gitu sih. Majnun. Lihat dari kata jim nun. Fokus ya dalam bahasa Arab ini. Majnun. Jim. Jannatun. Apa jannah? Neraka. Surga. Janin. Pernah ini? Bayi. Nah, Majnun ini kenapa dia disebut gila? Orang gila kenapa disebut Majnun? Karena orang gila itu pikirannya tertutup. Udah tertutup sehingga nggak bisa membedakan kanan kiri, nggak bisa membedakan mana benar. Udah tertutup pikirannya. Dan semua yang tertutup dalam bahasa Arab itu selalu berkaitan dengan jin dan nun. Jin tertutup itu kan berarti nggak kelihatan kan? Jin itu kelihatan nggak kelihatan. Jin Jannatun surga kelihatan nggak sekarang? Masih tertutup. Janin kelihatan nggak janin? Tertutup. Semua yang tertutup. Jadi orang gila itu tertutup. Pikiran ya. Nah, jadi yang ketiga harus berakal ya. Lawan yang berakal? Lawan yang berakal. Tidak berakal. Kalau bodoh bukan lawannya berakal ya. Bodoh pintar. Nah lanjut merdeka. Bukan budak. Maksudnya merdeka apa Pak? Kan Indonesia udah merdeka. Bukan budak. Budak dia pintar. Di zaman dulu ada perbudakan. Ada budak. Kalau sekarang nggak ada sebenarnya. Ini tambahan aja ya. Tapi nggak dianggap kalau masa sekarang. Nah mungkin Tetap menetap. tidak pindah-pindah. Nah, maksudnya kita penduduk asli. Kayak apa? Maaf, kayak Reza misalkan. Mungkin. Reza itu udah mukim di situ. Karena Reza penduduk asli situ kan, rumahnya di situ kan? Kalau misalnya kita pergi ke negara lain itu Bukan mukim. Misalkan Abah ke Hong Kong 3 hari. Ya Abah terus habis itu 3 hari pulang. Berarti selama Abah tinggal di sana mukim bukan? Bukan. Jalan-jalan. Masih dianggap sebagai musafir. Ya, masih dianggap musafir. Bukan mukim ya. Mukim itu memang orang asli situ. Pak? Tapi kalau misalnya Jogja itu gimana? Kan saya kan sering sholat Jumat, kan kalau lagi liburan itu kan saya ke Jogja itu disuruh wajib sholat Jumat. Itu gimana? Maaf. Pulang kampung itu. Ketika pulang kampung. Nah, disebut musafir itu ketika dia masih 3 hari dalam perjalanan. Kalau sudah lebih dari 3 hari, maka sudah gugur statusnya sebagai musafir.
Tapi dia sebenarnya ya, sehingga kewajiban untuk sholat akan ada lagi. Paham? Misalkan Abah ke Jogja. Udah 3 hari. Terus Abah pulang. Cuma 3 hari. Nah, saat di hari kedua misalkan sana, pas hari Jumat. Nomor kakinya coba. Nah, ketika hari kedua Abah di Jogja, itu pas hari Jumat. Kan baru 2 hari tuh. Maka Abah nggak wajib untuk sholat Jumat. Tapi ketika Abah sudah ternyata nginep di sana seminggu, walaupun memang bukan orang asli sana, tapi status musafirnya sudah hilang, sehingga dapatlah beban kewajiban sholat Jumat, ya. Ataupun misalkan Abah baru 2 hari itu di sana, kalau Abah mau sholat Jumat boleh nggak? Boleh, hanya saja nggak wajib. Jadi ada 2 pilihan. Kalau Abah mau sholat Jumat ya silakan, nggak sholat ya nggak apa-apa. Dapat keringanan dari Allah. Dilaksanakan pahala. Tidak melaksanakan pun juga dapat pahala. Kok bisa, Bah? Karena itu keringanan dari Allah. Allah sudah meringankan. Ketika kita ambil apa yang Allah ringankan, itu berpahala juga. Paham? Ya, paham. Zuhur, tetap zuhur. Ya. Itu tetap ya. Nah, kita ke hukum meninggalkannya. Hukum meninggalkannya gimana? Coba. Faizan, kelihatan nggak Faizan tulisannya? Coba baca. Nah, berat ya hukumannya ya. Nah, kita lihat nanti hadis pertama. Coba kita lihat hadis pertama ya. Nah, ada di buku tuh. Tapi langsung di terjemahnya aja ya. Bahkan sampai diancam, dibakar rumahnya. Kalau bahasa Nabi itu gini lah. Saya ini pingin banget ada yang menggantikan saya sebagai imam sholat. Terus saya keluar mau nyari rumah orang yang nggak mau sholat Jumat ini. Saya bakar rumahnya. La uharrikunna buyutahum. Saya akan bakar rumah mereka. Walaupun Nabi sebenarnya nggak membakar, tapi itu ancaman. Ketika Nabi mengancam akan dibakar, berarti ini bukan masalah yang sepele. Nabi sampai mengancam mau dibakar rumah. Paham? Berarti dosanya gede-gede ini. Sampai Nabi itu mengancam akan dibakar. Jadi kan Nabi itu sebagai imam tuh. Imam sholat ya. Nabi sampai bilang apa tadi? Ada pengganti jadi imam dia mencari orang yang tidak imam kalau membakar. Nah, ya misalkan Abah nih imam nih. Coba Omar digantiin Abah imam ya. Abah mau keluar mau nyari rumahnya Alif. Alif nih nggak sholat mau bakar rumahnya. Contoh. Ya, saking fatal loh dosanya ya, besar ya. Fatal ya, masya Allah. Dicatat nggak ini? Baca. Ada di buku sebenarnya. Nah, coba kita lihat hadis kedua. Hadis kedua apa nih? Omar baca Omar. Hadisnya. Baik. Di buku ada ya sebenarnya di buku ya. Coba dibuka bukunya. Dibuka bukunya. Abang masukin ini terjemahnya aja ya. Nanti kalian bisa teks hadisnya lihat. Jadi dikunci hati. Kalau hati itu sudah dikunci, maka kebaikan itu sudah sulit untuk diterima. Sama seperti misalkan ruangan ini kita kunci. Maka dari luar itu mau masuk kan nggak bisa tuh. Nah begitulah hati itu kalau udah dikunci, kebaikan sebanyak apapun susah masuk jadinya. Jadi nasihat orang yang baik nggak mau diterima, ya udah nggak mau merespon lagi dia. Kalau sudah kebaikan nggak mau diterima, terus dia mau jadi orang baik kayak mana? Orang kebaikan udah nggak bisa masuk. Nah ini ancamannya ya, jangan sampai kita meninggalkan dengan sengaja loh ini ya. Ya. Di buku itu gimana dua jenis gimana?
kesimpulan dan Itu ancaman yang berat. Ancaman yang berat. Terlepas dari situ kan nanti ada masalah ini. Yang kalau mungkin kalian pernah dengar nggak hadis ini? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa uzur loh ya. Hah? Nah, dianggap munafik, termasuk orang munafik. Dan orang munafik itu fiddarki asfalinar, di keraknya neraka. Orang munafik. Di keraknya gitu. Kerak itu kan berarti dasar kan? Dasar. Itu kan mereka meninggalkan sholat 3 kali katanya buat sholat keluar dari sini. Betul. Ya. Iya, ini bahaya ya, ancaman dari Nabi, saking betapa kita tuh jangan meremehkan ibadah, apalagi kalau ibadahnya wajib ya. Kalau sunnah mungkin kita nggak apa-apa nggak mengerjakannya. Paham ya? Hadis ketiga itu tadi yang munafik. Kalau 3 kali nggak meninggalkan tanpa uzur ya, tanpa alasan. Kalau kayak kasus yang kan kita hampir setahun ya waktu itu kita nggak sholat Jumat kan, itu ada uzur. Uzur itu apa sih? Ada sebabnya gitu loh. Karena memang lagi pandemi yang luar biasa waktu itu kan, baru masuknya itu kan, lagi melonjak banget. Sehingga itu ada uzur. Itu uzur namanya. Ada sebab. Bukan kemauan kita, tapi karena ada sebab. Ya, sama seperti kita di hutan, nggak ada makanan yang halal kecuali daging babi. Kecuali babi. Babi itu haram nggak sih? Tapi ya. Yang pertama karena Allah yang mengharamkannya. Di dalam Quran Allah katakan, "Hurrimat 'alaikumul maitata wal khinzir." Allah haramkan mayat, bangkai dan babi. Itu pertama. Itu dari dalil Allah sendiri sudah melarangnya. Kedua, dari segi kesehatan itu nggak sehat. Dan itu banyak penelitian dari dokter kan. Pernah dengar ada cacing pita di? Banyak. Apalagi babi itu kan kotor ya. Iya. Bahkan makan kotorannya sendiri. Iya. Itu gimana? Ya menjijikan. Sedangkan kita Muslim, kita dituntut untuk suci, untuk bersih. Masa kita makan yang kotor? Omar ekspresif banget ya. Iya mah. Ya, lanjut ya. Nah, tadi terkait babi kan belum selesai penjelasan. Nah, hukum asal makan babi haram nggak? Tapi kalau kita lagi di luar gitu kan, nggak ada lagi makanan. Ketemunya cuma babi. Habis itu, kalau kita nggak makan babi itu, ada kemungkinan mati kita. Karena udah lapar banget. Nah, dalam keadaan seperti itu boleh nggak makan babi? Kalau misalnya terlanjur belum makan babi, Ya, dimakfu, maafkan. Ya. Jadi, Abah mau cerita nih. Ayah Abah, bapak Abah, kandung ya, bapak Abah. Abah dulu tuh pernah pergi ke suatu tempat, mampir di warung, makanlah. Ketika daging, ini cerita beliau ketika masih bujang ya. Makanlah. Kok enak ini? Ngobrol sama penjualnya. Kok enak ini? Daging apa itu? Dikasih tahu, ini daging babi. Ini nyata serius. Terus, tapi bapak Abah nggak tahu kan? Habis itu, ya Allah, ini daging babi. Saya Muslim bu. Hah? Ibunya juga maaf kok, saya juga nggak tahu. Jadi sama-sama nggak tahu. Jadi setelah itu ya udah ditinggalkan. Nah, dalam keadaan nggak tahu kayak gini, nggak sengaja ya, bukan sengaja ya, itu dimaafkan. Ya. Apa yang kalau lanjut ya Pak? Iya. Ya. Kalau misalnya di luar negeri, nah terus misalnya kayak ke Jepang atau Korea, misalnya kan ada sapi atau ada kambing atau daging apa lah. Nah kita kan nggak tahu itu kambingnya atau sapinya disembelih, nah itu gimana? Nah, baik. Apakah disembelih atau enggak ya? Apa? Atau ketika disembelih enggak mengucap bismillah ya kan? Nah, dalam keadaan seperti itu kita sendiri ucapkan basmalah.
Kita sendiri. Karena pernah ada hadis Nabi itu ketika ada sahabat yang datang, dia cerita ke Nabi. Ya, gimana nak? Iya, cara kurban. Nah, jadi ada sahabat Nabi ini ngadu ke Nabi. Ya Rasulullah, ada orang Arab Baduy yang ngasih saya daging. Tapi saya nggak tahu apakah dia ini ketika menyembelihnya baca basmalah atau tidak. Asamillah amla. Apakah dia baca atau tidak? Maka kata Nabi apa? Kul, makan dan ucapkan basmalah. Karena itu bisa menggantikannya. Kita. Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Apalagi di negara-negara kafir ya. Nah, dalam keadaan tadi yang babi itu pas nggak ada makanan apapun ya, kecuali kita dapat daging babi. Nah, itulah sebab, itu uzur namanya. Kalau kita nggak makan hari itu, kemungkinan kita bisa pingsan, mati ya. Makan lah, nggak apa-apa. Kita menjalankan kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Iya, hal kayak gitu juga nggak apa-apa. Karena atas ketidaktahuan kita ya. Omar bagus ya. Oke, kita lihat keutamaannya. Jelas kan? Jelas. Nah, coba yang depan aja kalau gitu. Hado. Keutamanya lo apa nih? Keutamanya. Enggak kelihatan juga? Kelihatan nggak? Sedekah yang agung. Nah, keutamaan sholat Jumat. Dia dianggap sedekah. Ini mungkin kalian tahu nih hadisnya. Di sini ada di sini. Nah, mungkin kalian tahu hadisnya. Yang kalau datang pertama, pahalanya sebagai Sedekah. sedekah unta. Datang kedua, sedekah sapi. Nanti lihat di hadisnya itu. Nah, ini kan barang siapa nih yang mandi. Nah, kemudian dia datang pertama, maka seakan-akan lihat enggak? Bersedekah seekor unta datang pertama. Ini motivasi untuk kita supaya kita datang pertama. Karena kan unta itu hewan yang mahal. Lebih mahal dari sapi. Iya, mahal. Apalagi unta merah. Nah, barang siapa yang berangkat pada apa itu? Kedua, datang kedua tuh. Maka dia seolah-olah sedekah tuh. Gratis, cuman datang sholat Jumat dapat pahala sedekah sapi. Sapi itu berapa juta sih? Paling murah berapa? 20 ya? Paling murah kan? Nah, berarti hari itu kita sedang sedekah 20 juta. Amalan gratis, amalan mudah, pahalanya gede. Tuh ya. Dan seterusnya nanti kalian bisa baca ya. Jadi intinya sholat Jumat itu ada keutamaan seolah-olah kita bersedekah. Apalagi unta ya. Unta itu 50 jutaan ya. 50 ke atas. Kalau beli Nmax dapat berapa tuh? Berdua ya? Nmax. Balik ya. Yang kedua, dosa diampuni. Ini kalau ini jelas ya. Jadi setiap ibadah kita itu fungsinya untuk mengampuni dosa kita. Nah, nanti kita masuk pembahasan itu. Ihsan, coba baca Ihsan. Nah, Jumat hari ini sampai Jumat berikutnya. Itu berapa totalnya? 7 hari kan? 1 pekan? Tambah 3 hari, 10 hari. Tapi dengan catatan, ini bukan dosa besar ya. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Contohnya mungkin melihat, nah kita lagi main HP itu. Tiba-tiba ada iklan. Iklan yang tidak. Iklan yang aneh-aneh, yang haram untuk dilihat. Nah, tanpa disengaja, ya kita kan dia otomatis tuh, langsung lihat, astagfirullah langsung ini. Nah itu dosa kecil terhapus itu. Tapi jangan astagfirullah atau
Itu Beda lagi. Beda lagi. astagfirullah tapi menikmati, beda. Ya. Contohnya begitu ya. Yang kedua, boleh ya. Yang kedua ya. Yang ketiga nih. Pahala puasa dan salat malam. Tuh. Coba. Cuman kita tuh sholat Jumat tuh 1 kali kan 1 pekan. Tuh. Dapat pahala sholat malam. Yang mungkin kalian kadang-kadang jam 1, jam 3 itu susah banget malam bangun. Ini sholat Jumat dapat pahala itu. Enak kan? Ya. Alhamdulillah. Sholat subuh? Iya. Jamaah juga ya? Bagus. Belum sholat juga gitu. Ini keutamaan ya. Nah yang terakhir, menghapus dosa 1 pekan. Kalau tadi 10, ini 1 pekan. Ketika di double, berarti 1 dosa. Kalau kita punya 2 dosa, terhapus kedua-duanya gitu. Nah, ini hadis yang sangat terkenal. Kata Nabi, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu apa aja sih? Mulai dari subuh ya. Subuh dengan asar, Habis subuh apa? asar, Habis dulu apa? Asar. Habis asar apa? Maghrib. Isya, Isya. Ke subuh lagi. Jadi 5 waktu itu muter terus ya. Berarti itu 35. Nah, kata Nabi, as-salawatul khams, salat 5 waktu dari salat ke salat berikutnya. Subuh ke zuhur, zuhur ke asar. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun depan. Wal Jum'ah ila Jum'ah, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Kenapa siapa? Mukaffiratun lima bainahunna. Dia akan menghapus dosa-dosa di antaranya. Ada gambarannya? Ada gambar ya. Jadi misal, sholat subuh ini kita bahas sholat dulu. Selesai sholat subuh, sampai ke waktu zuhur. Nah ini mungkin dari sini ya. Ini misal Evan melakukan dosa kecil, melakukan dosa, ada dosa. Sampai waktu zuhur, kemudian Evan melaksanakan sholat zuhur, maka dosa-dosa ini terhapuskan. Paham? Dari zuhur, Evan ini dosa lagi. Kayaknya hobi. Ada dosa lagi. Dosa. Ketika masuk sholat asar, Evan sholat asar, khusyuk ikhlas, terhapus dosa di sini. Antara zuhur ke asar. Oh, begitu seterusnya. Ya, terus. Itulah fungsi sholat untuk menghapus dosa kita. Tapi bukan dosa besar, Pak ya. Karena kata Nabi, mukaffiratun lima bainahunna, akan menghapus dosa-dosa kecil. Idza jitunibal kaba'ir, selama dia menghapus meninggalkan dosa-dosa besar ya. Dosa besar ini gimana, Bang? Syirik. Ya, syirik, sombong. Sombong itu dosa besar. Membunuh. Durhaka sama orang tua. Tuh. Nah, selain sholat tadi Nabi sebutkan juga wal Jum'ah ila Jum'ah. Dari 1 Jumat ke Jumat berikutnya dihapus tuh dosanya. Ya. Coba dari Jumat ke Jumat berikutnya. Siapa sih di dunia ini yang hidup selama 1 pekan nggak melakukan dosa? Nggak ada. Siapa? Nabi Muhammad. Kecuali Nabi Muhammad. Nggak ada. Di kelas ini Nggak ada. siapa? Hah? Apa pasti dosa? Nggak ada manusia yang lepas. Abah juga kan manusia. Ya. Jadi itu menghapus dosa 1 pekan ya Allah. Sholat Jumat gratis. Cuma 2 rakaat. Kadang-kadang di masjid-masjid itu setelah selesai sholat ada yang bagi-bagi makanan. Tuh. Di masjid ada AC. Ya Allah, itu udah dikasih fasilitas kayak gitu juga masih aja sholat Jumat. Ya, Allah. Nah, itu nanti kita bahas ya. Kita bahas itu nggak boleh ya. Makanya kan ada hadis Nabi. Bisa jadi malah nggak berpahala, sia-sia. Sia-sia ya. Jadi ketika kita sholat Jumat,
khatib sudah di atas mimbar, itu udah cut semua kegiatan kita. Ketika khatib sudah naik mimbar, nggak boleh lagi ngobrol, nggak boleh lagi main-main sesuatu yang sia-sia. Bahkan untuk menegur teman kita pun nggak boleh. Misal, nih semua baris nih sholat Jumat. Hado, mainan HP. Abah khatib, Abah udah berdiri di mimbar. Fadil mau ngingetin Hado, itu pun udah nggak boleh lagi. Udah nggak boleh lagi, udah harus fokus sama khatib. Ya. Kalau misalnya kan khotibnya udah di atas mimbar, terus kita misalnya baru datang karena mantat atau bukan. Bisa kita sholat sebelum itu berarti nggak boleh? Boleh kalau itu. Karena itu ada pengecualian. Dulu di masa Umar bin Khattab itu khutbah. Ini Nabi udah wafat ya, Nabi udah wafat. Sahabat Utsman bin Affan datang terlambat karena ada urusan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Sahabat Utsman datang. Kemudian ketika datang, ujuk-ujuk langsung duduk. Umar ketika khutbah itu langsung ngomong. Kalau bahasa kita gini, Utsman kamu kenapa langsung duduk? Berdiri dan sholat dulu 2 rakaat. Paham? Itu tahiyatul masjid. Jadi kalau untuk sholat tahiyatul masjid, meskipun imam sudah ada, diperbolehkan. Tapi ingat ringan saja. Jangan baca Al-Baqarah di situ. Baca Fatihah aja nggak apa-apa, Al-Fatihah. Jadi Allahu Akbar, waladhdallin, amin. Terus nggak usah nyambung ke surat, nggak apa-apa. Langsung ruku. Ketika ruku bacanya sekali nggak apa-apa. Subhana rabbil azim, sami Allahu liman hamidah. Nggak apa-apa, ringan, sholat yang ringan. Itu ya. Kita lagi sholat itu udah juga imam udah komat, jadi boleh dibatalkan ya? Ya, batalkan. Kayak misalkan kita lagi sholat rawatib nih, qabliyah zuhur. Kita lagi sholat, tiba-tiba udah komat. Apa yang harus kita lakukan? Batalkan sholat kita. Langsung ikut sholat. Karena tapi kalau udah tanggung nggak apa-apa diselesaikan. Selama kita ada kemungkinan nggak akan ketinggalan sholat jamaahnya. Lanjut ya. Tadi keutamaannya ya. Syarat sahnya. Sedikit ya. Sudah masuk waktunya. Sama aja kayak syarat sahnya sholat ya. Misalkan sholat zuhur jam 12 pas. Kita sholatnya jam 11 lewat 50. Kurang 10 menit kan? Jadi walaupun sholat kita udah bagus, ya tetap nggak diterima, nggak sah. Karena belum masuk waktunya. Sama sholat Jumat juga ya. Dilaksanakan secara berjamaah ya. Nggak boleh sendiri. Kalau sendiri ya bukan sholat Jumat. Dua orang pun sah. Lu Abah, terus gimana? Pernah dengar nggak? Harus sholat itu 40 orang. Nah, kita bahas ini. Jadi terkait jumlah sholat Jumat itu ada 3 pendapat. Yang pertama, ya sudah 2 orang pun cukup. Karena dalam fikih itu yang namanya jamaah, 2 orang pun sudah dianggap jamaah. Abah sholat sama Alif berdua. Apakah disebut jamaah? Ya. Sudah disebut jamaah itu dianggap jamaah. Jadi 2 orang saja sebenarnya sudah dianggap jamaah. Nah, jadi yang pertama, sholat Jumat itu cukup dengan 2 orang. Abah sama Omar. Omar yang adzan, Omar yang qomat. Abah khotib, Abah sekaligus imam. Tuh, cukup. Pendapat yang kedua, harus minimal 12 orang. Kok 12 orang apa? Pernah dengar kalau yang ini belum? Belum ya, 12 orang. Jadi pada waktu itu ada hadisnya di hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini menjadi sebab kenapa diturunkan surat Al-Jumu'ah yang ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa idza ra'au tijaratan aw sampai akhir ya. Jadi pada saat itu Nabi sedang khutbah sholat Jumat ya. Ini pendapat yang kedua ya. Nabi sedang sholat Jumat khutbah.
tiba-tiba ini di Madinah ya, tiba-tiba datang sekelompok orang dari Syam, pedagang, bawa barang dagangan yang mungkin langka di Madinah, yang jarang ditemui di Madinah. Kemudian ketika tahu ada pedagang yang datang, mana bawa barang langka lagi. Nah, kondisi pada waktu itu umat muslim masih agak, ya kalau bahasa kita mungkin imannya masih lemah ya, karena baru datang ke Madinah kan, baru hijrah tuh, di awal-awal hijrah tuh. Nah, kemudian kalau gambarannya gini lah, misalkan lagi pada sholat nih, datang pedagang, diskon barang gini. Kita yang di masjid itu dengar, itu barang yang saya cari itu. Nah, secara umum, secara fitrah manusia, tertarik nggak pengen pulang? Sangat iya. Apalagi kalau itu yang kita cari itu, apalagi lagi diskon. Sudahlah itu barang yang kita cari, diskon pula. Waduh, ini berat, ini godaan. Nah, pada saat itu banyak sahabat yang tergoda, keluarlah mereka. Dan tertinggal cuma 12 orang di masjid. Yang lainnya pada keluar, mendatengin pedagang dari Syam itu. Tinggal 12 orang. Nah, dari sini Imam Malik menganggap bahwa berarti 12 orang cukuplah untuk sholat Jumat. Karena pada saat itu Nabi nggak sampai marah atau batal, tetap sholat. Nah, ada pun yang 40 orang, itu ada sahabat. Ini hadis ini diriwayatkan oleh sahabat namanya Ka'ab. Pada saat itu ada sahabat yang sengaja mengumpulkan para sahabat. Kalau bahasa kita mungkin dia teriak kampanye, ayo sholat Jumat di sini. Nah, ternyata pas banget yang terkumpul jumlahnya 40 orang. 40 orang. Ya sudah langsung sholat. Nah, ini sebenarnya sebagai info. Karena kebetulan aja di situ 40 orang yang ngumpul. Nah, bukan berarti karena itu wajib harus 40 orang. Kalau seandainya waktu itu yang kumpulnya cuma 20 orang, ya tetap sholat itu. Ya, hanya kebetulan saja yang ngumpul jumlahnya 40. Jadi nggak dianggap. Maka dari situ, ketika dilihat lagi, sebenarnya 2 orang pun sudah cukup sholat Jumat. Paham sampai sini? Paham. Nah, itu perbedaan pendapatnya ya. Nah, yang ketiga dilaksanakan oleh orang-orang yang menetap. Ini 8 menit lagi Ya? 8 menit lagi selesai. Iya. Kemudian syarat sah berikutnya adalah harus 2 kali khutbah ya. Jadi khutbah sholat Jumat itu harus 2 kali. Paham sampai sini? Paham ya? Selesai materi kita. Sudah. Aku cuma tanya, Pak. Boleh. Kalau misalnya sholat Jumat, kita datang, tapi ternyata sholatnya itu udah mulai 1 rakaat, jadi kita ketinggalan 1 rakaat. Kita ikut sampai akhir, itu sholat Jumatnya sah atau enggak? Jadi telah 1 rakaat. Telah 1 rakaat ya. Abah pernah belajar itu, tapi Abah samar-samar. Abah takut ngasih jawaban yang samar-samar. Jadi kalau kita ragu jangan coba-coba jawab ya. Nanti Abah cek lagi ya. Iya. Ya. Itu antara 2. Yang Abah ingat ya. Dia bisa lanjutkan 1 rakaat lagi. Karena dia ketinggalan 1 rakaat. Atau yang kedua dia tambah 3 rakaat. Sebagaimana sholat zuhur. Tapi ini jangan langsung ditelan mentah ya. Nanti Abah cek lagi ya. Abah nggak mau ngasih jawaban yang sama-sama. Masih agak ragu Abah lupa. Udah nanti kalau udah ketemu jawaban nanti langsung ke kelas. Selesai materi kita. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ulangan ya. Nanti di pertemuan tadi. Pertemuan berikutnya kita review ya. Jadi ini dong ini. Iya. Oke, kertas. Iya. Ya. Nah, nanti proyek tentang sholat Jumat ini ada. Apa proyeknya Abang? Khutbah. Beda. Ya? Apa nak? Pernah. Sama berkali. Ada itu proyeknya kan Dulu kelas 1 kelas 1.
Emang ada? Oh, Beda, tapi ini kan khutbah Jumat ya. emang, Dia lebih khusus ya. Syarat-syaratnya apa saja, hukumnya apa saja nanti kita cek. Baik ya. Ada cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Abang nggak tahu ini juta masuk nggak ini? masuk ke bos, tadi masuknya bahasa Inggris. Nggak, ini di kelas kita. Nggak ada. Oke.